baru kita ketahui aja, itu sudah ada 4 pejuang untuk Pandeglang. Pertama Syekh Pala, yang kedua Kiai Haji Wirgada, yang ketiga Haji Anwara, yang keempat Haji Muhammad Yakub. Jadi lamun sadir ke dibangun jalanan orang kieu keneh bae ya. Teu pantes daerah yang lahir pejuang Banten daerah di jalan doang kieu bae. Menjadi pejuang Pandeglang itu anak Syekh Muhammad Garis. Tah tilu tah pejuang Pandeglang. Benar. Nu kahiji Syekh Pala, nu kadua Kiai Haji Wirgada, nu katilu Haji An orang Sabi ini. Eta orang Sabi kudu gagah orang Sabi, kudu hebat orang Sabi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Raden Muhammad Yusuf Priyanadi Kartakusuma SH, yang kami hormati Kapolda Banten yang dalam hal ini diwakili oleh Dirbimas Polda Banten Bapak AKBP Sofwan Hermanto, yang kami hormati Direktur Utama PT Krakatau Steel atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Desa Bangkono Bapak Ade Sofwan BSH beserta jajaran, yang kami hormati Kasepuhan Desa Bangkono Mama Kiai Haji Muhammad Thohir, yang kami hormati para alimul ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu tamu undangan yang tak mampu kami sebutkan satu persatu. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan rahmatnya, pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam acara peletakan batu pertama Masjid Jami Al-Ikhlas Kampung Sabi Masjid Desa Bangkono. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada pemimpin kita yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita jemput bersama, marilah kita dengarkan bersama sambutan dan penyampaian materi sejarah Kampung Sabi yang akan disampaikan oleh Abah Abuya Yusuf Mubarok. Kepada yang terhormat Abah Abuya Yusuf Mubarok, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ma wala. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, orang tua saya, tokoh masyarakat, tokoh ulama, Bapak Kiai Haji Muhammad Thohir. Semoga Allah rahmati, berkahi dan beri
saya cintai, yang saya hormati Bapak AKBP Sofwan selaku Dirbimas Polda Banten, mewakili Bapak Kapolda Banten Irjen Pol Dr. Rudi Herianto SHMPA. Ya, mohon maaf pada acara mendadak. Yang saya hormati Bapak Darip selaku mewakili Dirut KS Dr. Sini Karim, yang mohon maaf ada kepentingan yang sangat besar. Yang saya hormati, yang saya cintai, uas saya yang ada di depan, Bapak dan saudara-saudara saya dari seluruh masyarakat, saya wabil khusus dari keluarga besar keturunan Syekh Raden Muhammad Garis, yang tidak, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Marhaban, ahlan wa sahlan para hadirin. Dengan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada Sayyidul Makhluqat, Sayyidul Mursalin, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, dan pada seluruh zuriatnya. Para hadirin, pada hari ini dengan kudrat dari Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala lancarkan renovasi pembangunan Masjid Al-Ikhlas ini. Allah sempurnakan kebutuhan-kebutuhan masjid ini, baik berupa finansial maupun materi. Allah ketuk seluruh para dermawan, para umara untuk berpartisipasi terlaksananya kelancaran masjid ini, tentu berkat doa kita bersama-sama. Nas'aluka ya Allah ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah semangat bantu pelajaran masjid ini, dan yang terhormat tidak lupa kepada rekan dan sahabat saya dari Banser yang selalu semangat untuk mendukung ulama dan menjadi penguat NKRI. Semoga Banser selalu sukses. Para hadirin, mohon maaf, saya akan sedikit saya sampaikan historis yang saya ketahui tentang eyang saya ini dari bapak saya. Tetapi mohon maaf kepada saudara-saudara saya yang dari keturunan Syekh Muhammad Garis, kalau ada kesalahan dan kekurangan, nanti kita bisa diskusi untuk penyempurnaan. Saya hanya menyampaikan sejarah yang saya ketahui dari bapak saya. Mungkin para hadirin semua ini semua cek bapak abdi kira, no mesin ayat tadi sapi dulu kurang kawin, tapi masjid itu saja bana. Alhamdulillah, semoga saudara saya di sana semua Allah limpahi maghfirah dan rahmat dan sehat dan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya ketahui bahwa dahulu sebelum lahir Syekh Raden Muhammad Garis, bapak saya yang bernama Haji Raden Muhammad Nana Yohana bin Haji Raden Muhammad Yakub bin Syekh Raden Muhammad Garis bercerita ketika saya masih SMA, masih pesantren, bahwa dulu Eyang Kangmu katanya, yang dulu ketika itu menjadi patih Sumedang, Kerajaan Sumedang melarang, beliau tidak berkenan menjadi patih karena tidak suka ke Belanda. Kemudian beliau oleh orang tuanya yang saat itu bernama
Pangeran Dalam Karuhun Kusuma Dinata 9 pada saat menjadi Bupati Sumedang. Kedudukannya Raja Sumedang zaman Belanda menjadi Bupati, diperintahkan untuk mencari ilmu ke Banten di zaman Belanda. Karena beliau suka kepada keulangan, maka beliau ke Banten, ternyata ke Sabi. Lewat Sabi ke Pasir Karang. Beliau dibekali oleh orang tuanya, oleh Pangeran Dalam Karuhun Kusuma Dinata 9 sebagai Raja Sumedang itu. Kata bapak saya itu diberi secek nanti secek kata kepahang saeta emas gitu. Dan kuda. Kalau kuda ada keterangan dari wasaya, ada 3 kuda yang diberikan oleh orang tuanya. Beliau ternyata ke Pasir Karang dan membuat kampung yang ketika itu masih hutan, abad 18-an masih hutan. Dan lama-kelamaan itu hutan makin banyak penduduk. Dan yang saya ketika itu setelah yang banyak masyarakat sering mengumpulkan masyarakat setempat untuk hadir di rumahnya, diberinya makan, diberinya rokok, bako, diberinya dan sebagainya, dinasehati agama. Siapa dia? Kalau tidak salah, nama asli beliau yang sekarang namanya dipanggil di Pasirkarang Ki Buyut Kumpul, karena sering mengumpulkan orang. Nama aslinya siapa? Yang saya ketahui dan hasil penelusuran saya ke Kerajaan Sumedang, nama asli beliau adalah Raden Raden Arya Bandayuda, Pati Sumedang. Ki Buyut Kumpul itu bernama asli Raden Arya Bandayuda bin Pangeran Dalam Karuhun Kusuma Dinata 9, disebut Ki Buyut Kumpul. Itu yang saya ketahui. Lalu siapa sesungguhnya Kiai Haji Raden Muhammad Garis atau saya Muhammad Garis ini? Saya tuh tahunya ketika saya masih sekolah. Bapak saya bilang, Yusuf, kamu tuh jangan main mulu, mendingan ngaji. Jelek-jelek juga kamu tuh cucunya Abu. Ya saya nggak percaya. Kira aku dari bapak itu Abu ya Abu gak di bang. Kayak mau percaya jadi introvert itu nggak ini bang, nggak percaya. Ketika saya pesantren di Kabayan di Syekh Solihin, murid Mama Sempur, nenek saya, istrinya Haji Muhammad Yakub, mau maghrib bilang, nih non ini bawa baskom ke musola, bilangin ke Ustadz Solihin, ini khol. Saya bilang, khol siapa bu? Hal buyut kamu, siapa namanya? Kiai Haji Muhammad Garis. Saya kaget, bu, emang iya bapak nama Kiai mau iman itu tuh. Nah itu saya penasaran, berarti bener ya buyut abiyut Kiai. Kan terpercaya keneh bae, orang mana tak kuburan sabi, di mana makamna di kuburan Cempaka no tiangan jadi di daya dua. Akhirnya saya susuri ketika masih ngantri, ada kuburan dua. Saya masih penasaran, ini orang mana aslinya? Kata bapak saya ini orang Sumedang. Saya konfirmasi ke Sumedang, ke Kerajaan Sumedang. Saya tanya, alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah, insyaallah biiznillah biquwatillah biqudratillah wallahu a'lam bishawab. Hasil koordinasi saya dengan Kerajaan Sumedang, ternyata nasab yang saya diantaranya beliau bernama Raden Muhammad Garis, karena beliau keturunan Raden Muhammad Garis bin Raden Ijrah Kartakusuma bin Raden Arya Bandayuda Pati Sumedang bin Pangeran Karuhun Kusuma Dinata 9 Raja Sumedang. Zaman Belanda dia jadi bupati. Bin Pangeran Dalam Tanumaja Kusuma Dinata 8. Bin Pangeran Rangga Gempol 3 Kusuma Dinata, bin Pangeran Rangga Gempol, bin Pangeran Rangga Gempol 2, bin Pangeran Rangga Gempol, bin Pangeran Rangga Gede, bin Sayyid Maulana Ja'far. Ini Sayyid loh. Sayyid berarti Habib, Dzurriyyah Rasulullah. Bin Sayyid Maulana Ja'far atau Pangeran Angkawi
Brawijaya. Menjadi Raja Sumedang, bergelar Prabu Gesangkulun, makamnya di Dayuhur, saya sudah jarahi. Beliau anak siapa? Beliau anak Sayyid Maulana Soleh atau Pangeran Santri Raja Sumedang bin Sayyid Maulana Muhammad atau Pangeran Muhammad Pamalakaran Majalengka. Makamnya saya jarahi, sudah ketemu. Bin Sayyid Abdurrahman atau Pangeran Panjunan. Bin Syarif Abdullah atau Syekh Datuk Kafi atau Syekh Nurjati di Cirebon, berdekatan dengan makam yang Nurjati. Bin Sayyid Datuk Ahmad Majnun, Nagari Sembilan, Malaysia, Malaka. Bin Sayyid Datuk Maulana Isa, Malaka. Bin Sayyid Datuk Maulana Ali Abdul Qadir Kailani, bukan Jailani ya, Kailani. Karena orang tuanya senang ke Syekh Abdul Qadir, maka namanya Sayyid Datuk Ali Maulana Abdul Qadir Kailani, Nasarabad, India. India ini. Bin Sayyid Jalaluddin Shah Al-Akbar Al-Azmat Khan, Raja India. Bin Sayyid Abdullah Khan, Durian Rasul dari Hadramaut, nikah dengan bangsawan India, Sayyid Abdullah Khan. Bin Sayyid Abdul Malik Khan, sama dari Yaman, nikah dengan bangsawan India. Kesananya ke Sayyid Ja'far Siddiq, ke Sayyid Jamaluddin, ke Sayyid Zainal Abidin, ke Sayyidina Husain, ke Siti Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasabnya sudah tercatat di Kerajaan Sumedang. Jadi eyang saya ini tercatat di Kerajaan Sumedang sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW dari keturunan Raja Sumedang dari Syekh Datuk Kafi, dan itu legal ditandatangani. Di si ayat dulu banyak dari kata kisut anak sahat, katanya. Ini dulu lah, terapalu. Iya yang kayak karis tukang goreng, lain makan rasa. Saya nama aslinya Muhammad Yusuf Priyanadi. Bapak ibu bapak diselamatkan ya Pak. Bin bapak saya sudah dibadalkan haji oleh saya. Bin Haji Raden Muhammad Nana Yohana. Anak siapa tuh Nana Yohana? Gawe di Beri Labuan. Bin Haji Raden Muhammad Yakub. Kakek saya sudah saya badalkan haji. Nyawa kita aki Yakub kami terus dibadalkan haji. Jadi Muhammad Yusuf bin Haji Raden Muhammad Yohana bin Haji Raden Muhammad Yakub bin Syekh Raden Muhammad Karis. Jadi nyata cekurang dia dari Bang Dua cenah makomna. Hari ini abdi dibuka dong eta makom Cepaka cek ini mah. Cekurang dia mah dari Bang Dua terang sejarah nakulon dari Bang Dua. Jadi eta nya dulurnya menanya Yusuf anak saya, anak Nana dari Labuan, Nana anak saya, anak Yakub kabayan. Yakub anak saya, atau anak iya anak saya Muhammad Karis makomna. Dan bapak saya pernah berkata bahwa Yusuf eyang kamu Kiai Haji Muhammad Karis dulunya ulama, dulunya kiai. Dia hafal Al-Quran. Banyak murid-muridnya, dia hanya ketika muridnya banyak baca Al-Quran, segitu banyaknya dia hanya merem. Tapi semua muridnya yang saleh dia tahu. Pesantrennya di mana? Di dia tahu. Nah itu dulu pesantren tuh, dekat tenda. Nah ini dulu langgar beliau. Ini langgar beliau saya masih kecil. Ingat waktu lebaran dibawa oleh orang tua saya, nyaba cina ke putih, bukur uti. Hadirin nyata di pinggir. Ini dulunya langgar. Kemungkinan besar langgar ini berdiri akhir abad 18. Mengapa? Karena Syekh Muhammad Karis ini wafat tahun 1928. Bayangkan. Artinya ketika NU di Banten berdiri, Banten ya. Ketika NU di Banten berdiri, eyang saya itu wafat 1928. NU berdiri, eyang saya itu wafat 1928. Ya.
Ternyata setelah saya dewasa saya lihat ini langgar dari masjid. Wah, saya ini dari masjid, alhamdulillah. Saya sering jarang sini dan sering ke masjid. Tapi masyarakat tak balun. Ya saya di santri kali jarah bukan tidak sholat, kita saya di kecimpai kan itu wau tenang. Ciip itu ayah kecimpai. Aing saka orang nunggu bantu nunggu, aing orang darah itu. Dan sejarah keluarga saya pernah bilang, Yusuf itu yang kamu punya istri sakit majikannya bernama Nyi Hajah Ratu Rafi'ah. Sekurang dia mah Ibu Lebak sebenarnya. Nama aslinya Nyi Hajah Ratu Rafi'ah. Siapa dia? Nyi Hajah Ratu Rafi'ah menurut keluarga adalah sepupunya pejuang kemerdekaan yang membantu Indonesia melawan Belanda, dan beliau pun kalau tidak salah Guru Soekarno, tapi lahir di sana. Saya tak saja, yo. Orang Sabi penyaun nih. Kiparah nih pinter saya. Bernama Syekh Falak, Pagentongan Bogor, atau Tubagus Abdurrahman bin Waliul Akbar Tubagus Abbas makomna di makom Syekh Jaribang. Maka dulu pula dirinya loba tak. Wahajir Urdin, Wadudung, Pasuhaili ayat ini dari kebutuhan. Jadi yang saya yang perempuan di Hajah Ratu Rafi'ah itu sepupu dengan Kiparah. Kenapa Kiparah ada di Pagentongan? Karena istrinya orang Pagentongan. Pemajikan, nutupan pemajikan kali itu. Tapi dia lahir di Sabi. Berarti ada orang Sabi Pandeglang, pejuang kemerdekaan dan gurunya Soekarno yang lahir di sini melahirkan pejuang untuk Indonesia gitu mah. Kudu bangga orang Sabi, betul? Maka orang Sabi, Umaro Sabi, ulama Sabi harus mempunyai jiwa seperti beliau, seperti Syekh Falak. Apa jiwanya? Nasionalis, anti radikalisme, cinta kesatuan, cinta NKRI. Jadi pun ayah orang Sabi dari radikalisme, jadi anggota radikalisme, hulu aing tengarti, tekaharti kutut aing. Lamun ayah orang Sabi eta radikal, kamu jadi terorisme. Seharusnya orang Sabi itu jadi ulama pejuang, seperti Syekh Falak. Amin ya rabbal alamin. Karena di sini di kecamatan Roncong pertama kali lahir dikuburkan pejuang Indonesia. Siapa? Raden Arya Bandayuda Ki Buyut yang anti Belanda. Dia dari Sumedang pindah ke Banten karena tidak suka ke Belanda. Dia tanggalkan jabatan patih kerajaan Sumedang karena tidak cinta ke Belanda. Karena Belanda ketika itu selalu intervensi, ikut campur ke keraton Sumedang. Maka dia lari ke sini bersembunyi dan dia merubah namanya Raden Nandi Tutupan. Kuna kita Raden nanti mana? Kata bapak saya, bahwa eta yang maneh Raden dengan zaman Belanda memakai Raden dipaehan ke Belanda. Hewan Belanda perlu bangsawan mah. Mun bangsawan pejuang dipaehan, dikubur sampai ka dieu. Maka ditutup itu gelar Raden menjadi Muhammad. Itu. Maka kali nageh Muhammad Karis, Muhammad Birgada, Muhammad Anwara, Muhammad Birda, Muhammad Birsa, Muhammad Yakub, Muhammad Uba, Muhammad Yakub juga anak, Muhammad Ocin, Muhammad Nana Yohana, Muhammad Lukman Digana, saya dia Muhammad Yusuf, sing horeng eta jang utupan Raden. Saya cek ke Sumedang, ternyata gelarnya Raden turunan Prabu Besar Ulun Sayyid Maulana Ja'far. Nah gitu tak. Lalu siapa dari anak Syekh Muhammad Karis yang melawan Belanda? Orang Sabi keneh, bener-bener. Kudu bangga ini orang Sabi. Cek bapak saya kieu. Eta orang Sabi zaman baheula terkenal. Setiap kali ke Sabi orang Pandeglang salieuneun cenah. Beureun siit banyak. Atau sentrik wah. Kudu kitu Pak. Karena di Sabi zaman baheula terkenal Kiai Jawara. Ngajina pinter, nausorokna pinter, al-kalam walatul murkab nufid bil wa'adina pinter, kiro'atna pinter, kiro'at sam'ahna pinter, perangna beki, halang eleh. Tuhan orang sambil perang eleh baik lagi, disidkan. Eta diwarisan ku Syekh Falak.
Syekh Palak Pagentongan terkenal di medsos zaman sekarang jawara Banten tapi wali. Sugandi tuturkeun ku Syekh Henry. Amin. Ngalawan Belanda contoh namanya. Lalu Syekh Muhammad Karis punya anak siapa-siapa. Sama anaknya pejuang Padir Dimas. Laporkan ke Kapolda dan Jenderal. Kata Ki Yusuf, ini lahir pejuang Indonesia yang darahnya berceceran di kehidupan Pandeglang. Dan saksinya ada, saksi bisunya Pak Alun-Alun. Anak Syekh Raden Muhammad Karis yang pertama bernama Kiai Haji Wirgada, dikenal di Pandeglang Lurah Wirgada. Eta Lurah Wirgada Kiai lain lurah menang pilih lain. Kiai Lurah Wirgada eta Kiai Haji Wirgada boga santri. Karena bupatina eta bupatina Kiai Haji Tenggus Abdul Halim, maka Pandeglang setiap desa yang harus jadi lurahnya Kiai, camat kudu Kiai, bahkan Kapolsek tadi kudu Kiai, zaman baheula bupatina Kiai Haji Al-Rahim. Di dia menjadi Kiaina anak Kiai Muhammad Karis, eta Kiai Haji Wirgada diangkat jadi lurah, terkenal Lurah Wirgada. Padahal mah Kiai Bapak Nawasuhen, Bapak Naiin, Bapak Namang Nurdin, anak Legai itu. Perjuangan Lurah Wirgada melawan Belanda dengan kesaktian dan santrinya semuanya melawan Belanda, semuanya diberi doa dan kesaktian melawan Belanda. Berjuang dengan siapa? Padir Dimas dicatat nih. Pandeglang ketika itu ada dua singa bernama Lurah Wirgada dan Lurah Sugriwa Mulu. Itu singanya Pandeglang. Jadi pun ayat orang Pandeglang tinggal dan sambil ngerti sejarah teman-teman. Dua singa Pandeglang melawan Belanda mengusir Belanda adalah Lurah Wirgada dan Lurah Sugriwa di daerah Mulu. Di sini lahir Lurah Wirgada. Itu anak Syekh Muhammad Karis. Nu ieu masjidna dikurang ke dibangun. Dan pun aya umaro teh dumbang teu harti ku aing mah. Teu harti ku teu aing mah. Lamun umaro Pandeglang membiarkan masjid ini di sini lahir pejuang teu harti ku teu aing. Kita menakut dan mana lamun teu bangun masjid. Padahal darah eyang aing dulu aing berceceran dengan Pandeglang. Yang kedua, siapa anak Haji Muhammad Karis yang jadi pejuang? Haji Anwara. Dia berjuang dengan apa? Berjuang dia dengan menginflasikan ekonomi Belanda. Padir Dimas dicatat. Belanda kalang kabut, ekonomi dan inflasi lieureun Belanda. Orang Pandeglang lain makin masyarakat makin sugih bae di lobaan. Pagawean Haji Anwara itu. Bapak Nawama. Di mana duitnya? Oh, mana nama anak Abuya bisa terbuat kalau taruh kertas jadi duit, lain menang cetak zaman penipu zaman itu. Karena anak Abuya boga ilmu hikmat, eta kertas jadi duit Haji Anwar. Setiap jadi duit diasupkan karena nahan ngaran eta, nahan kanderon, diasupkan karena kanderon, pinuh eta duit. Di luhurna di usian jengkol jeung putih dibawa ke pasar Pandeglang pura-pura dagang. Dan setiap anu meuli diwerek duit manehna. Urang Pandeglang kalau bahan duit bae, ada bingung di mana ieu duitna cenah. Karena Haji Anwar kitu ngape kalakuanna. Jadi diacak-acak ekonomi Pandeglang Belanda oleh Haji Anwar. Lama-lama ketahuan itu kerjanya Haji Anwar. Haji Anwar ditangkap Belanda, diikat tangannya, digusur dengan motor Harley Davidson. Ditarik di mana? Di alun-alun Pandeglang. Ketika itu Pandeglang masih batu jeung taneuh. Digusur tah Haji Anwar. Teu paeh-paeh, wong anak abu ya boga ilmu ieu berenam. Ditembak teu paeh, dikadek teu paeh. Pusingkeun Belanda diasupkeun ka penjara. Di penjara terek paeh, disuntik buta, disuntik lumpuh, itu naik paeh kena bina Haji Anwar, disuntik buta kakarak mawon. Berarti dia lahir menjadi pejuang Pandeglang. Itu anak Syekh Muhammad Karis. Tah tilu tah pejuang Pandeglang. Benar. Nu kahiji Syekh Palak, nu kadua Kiai Haji Wirgada, nu katilu Haji An. Orang Sabi
Pandeglang sah Bapak Kolot Kaula Aki Yakub. Ketika itu dia keluar pesantren tidak jadi kiai karena keburu jadi tentara, jadi TNI. Kakek saya jadi TNI dengan pangkat Sersan Mayor. Dan beliau ketika Bung Tomo ke Mandalawangi, ke Mengger, disambut oleh beliau di Mengger dengan Gojali Buntung. Ketika itu kakek saya pangkatnya Sersan Mayor, duduk di atas mobil Dodge, di dahulunya Dodge di belokan Mengger, mandak di Mengger ayah Cukup Pahlawan itu sejarah. Maka kakek saya kayak Haji Muhammad Yakub dan Gojali Buntung dan Bung Tomo meneriakan yel-yel merdeka atau mati Allahu Akbar. Pejuang Banten, pejuang Pandeglang disani kene hadirin. Tentara Bapak kalau tahu lah. Kemudian beliau gimana? Beliau kakek saya Haji Muhammad Yakub dibuang oleh Belanda kemana? Jauh, Padir. Jauh dibuanglah. Kemana? Ke Bopendigul Irian Jaya. Jauh dengan nenek saya. Mereka berdua dibuang oleh Belanda dan sama berbarengan dengan Soekarno di sana. Kata bapak saya yang memasakkan makanan Soekarno adalah nenek saya. Dan sampai punya anak dua di sana kakek saya bernama Hasan dan Hussein. Tetapi dipulangkan oleh Belanda ke Pandeglang di tengah lautan, anaknya yang dua wafat kemudian diceburkan ke laut. Orang sabi, hei, orang sabi, berarti di sabi yang baru kita ketahui aja itu sudah ada 4 pejuang untuk Pandeglang. Pertama Syekh Pala, yang kedua Kiai Haji Wirgada, yang ketiga Haji Anwara, yang keempat Haji Muhammad Yakub. Jadi lamun sabi dibangun jalan orang kieu keneh bae ya. Kepantes daerah yang lahir pejuang Banten daerah ini jalan doang kieu bae. Kepantes dikemanhakeun di Pandeglang. Non perlu Yusuf dia nyokot duit sorangan bangun jalan teu izin mah eta Umar. Pirah ka itu nyokot duit sorangan bangun jalan. Yang naon aya Umar? Betul? Sampai kan ditu maka buyut lain jalan goreng. Ka jalan buyut lain ka jalan ulama. Ka pasir Karang jalan goreng di sini lahir pejuang. Aing curi lahir pejuang jalan goreng doang kieu. Padahal mau ayat Pandeglang syariat Allah keturunan Syekh Muhammad Karis bin Syekh Pala. Akur. Cari si Ipa cicing bae, semoga jiwa nasionalisme. Si Hendrik itu cicing bae, terbuang jiwa cinta karena daerah. Jalan goreng yang hek-hek. Komo si motor mikiran proyek, apa? Jalan goreng cici bae. Wow, jam pejabat dia menawan hasil foto diberi proyek itu dia. PLU motor ya. Lelang tuh, PLU jalan goreng-goreng bae motor. Ya, jadi kesimpulannya para hadirin, wajib bersyukur bagi orang sabi, di sini lahir para pejuang. Yang kemudian apa syukurnya? Cintai NKRI, dukung pemerintahan kita. Jadikan orang-orang di sini orang yang cinta agama dan di sini lahir penguat NKRI, bantu kepolisian, bantu TNI, dan tangkal radikalisme dan terorisme dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Dan orang sabi harus wajib NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Anca, akur, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah yang terakhir kita doakan Kapolda kita Irjen Pol Dr. Rudi Herianto SHMBA menjadi Kapolri mudah dan lancar. Naik terus pangkat dan jabatan dan selalu dermawan. Kapolda ini dermawan loh. Saya cintai. Kapolda Banten Islam orang Jawa adabnya luar biasa kawan. Tiap Jumat santun yakin. Ulama disumbang, pesantren disumbang, masjid disumbang.
Nanti juga akan menjauhkan semua masjid ini, saya yakin. Amin. Amin. Ditambah-tambah ayat mungkin mas stadion kaset di pasokan. Kurang Pandeglang pernah dekat pas Pandeglang. Paklo badak di mana? Amin. Kurang banget. Amin. Kurang dapat pasokan jadi kombes. Amin. Intilah beres jadi kombes kurang lakukan jadi jenderal. Bin terus jadi jenderal kayak bangun di masjid gedean dulu. Amin ya rabbal. Amin. Dan kita doakan juga Pak Sarif dan Pak Siti Karim semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aing rek ngadoakeun Pak Siti jadi non-janon. Tapi terjadi aing mah. Tino aing mau sabwai pawale. Hodam sih bener. Mohon maaf lahir dan batin. Padir, mohon maaf semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.